alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia di ASEAN. Nah, peran Indonesia di ASEAN itu sangat banyak sekali, ya, misalnya di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang pangan. Sebelum kita belajar hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar hari ini. Silakan berdoa. Setelah berdoa, jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang menimpa negeri kita ini. Ya, anak-anak, Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah sangat besar, sangat luas, terluas di Asia Tenggara. Nah, peran Indonesia di kawasan ASEAN itu banyak sekali. Misalnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, peran Indonesia di ASEAN itu misalnya menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Jadi untuk negara-negara di kawasan ASEAN itu diterapkan tarif khusus sehingga biaya impor dan ekspor mungkin lebih murah daripada negara di luar ASEAN. Mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah contoh peran Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian peran selanjutnya, peran Indonesia di bidang ekonomi yaitu mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Nah, jadi melakukan kerjasama di bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kemudian mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian, misalkan menciptakan varietas bibit yang unggul, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama, misalkan Indonesia dengan Malaysia membentuk pabrik pupuk. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik antara lain menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau disingkat ASC. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Jadi Indonesia mempunyai politik bebas dan aktif, bebas tidak memihak blok manapun, dan aktif dalam usaha perdamaian dunia, terutama di kawasan ASEAN. Indonesia sudah membantu menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antar Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Kemudian melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan antara tadi Kamboja dengan Vietnam. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Kerjasama negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan.
Di bidang pendidikan itu pemerintah membentuk jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara ASEAN, ya, kita saling bertukar. Kalau ada anak-anak Indonesia yang berprestasi, itu diberikan beasiswa, misalkan belajar di Malaysia atau belajar di Singapura. Itu. Kemudian kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di ASEAN di bidang pangan, misalnya penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri di Palembang. Didirikan IRRI, International Rice Research Institute di Filipina, untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Kemudian ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Misalkan negara Indonesia mempunyai stok beras yang sangat banyak, sedangkan di negara lain mungkin stok berasnya menipis. Nah, dari Indonesia itu mengekspor beras ke negara lain di kawasan ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial, misalnya pembentukan kelompok kerja ASEAN, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berkawasan lingkungan, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Ya, jadi negara-negara ASEAN itu terletak di kawasan rawan bencana. Kerjasama Indonesia dan negara di ASEAN dalam bidang sosial, misalnya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara ASEAN dalam bidang sosial yang antara lain, yang lainnya misalkan tadi ya, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Ya. Kemudian di bidang pendidikan, misalnya deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Jadi selama ini mungkin masyarakat di kawasan ASEAN kurang peduli terhadap pendidikan. Kemudian melaksanakan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Jadi pelajar Indonesia belajar di misalnya di Malaysia atau Singapura atau Filipina dan sebaliknya. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Selain itu, kerjasama di bidang pendidikan, misalnya mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, itu anak-anak materi kegiatan belajar mengenai peran Indonesia, ya, peran Indonesia di kancah ASEAN. Itu perannya ternyata sangat banyak sekali. Coba kalian membuat peta konsep mengenai materi pembelajaran kali ini. Dibuat peta konsepnya sehingga lebih jelas, materi lebih mudah dipahami. Itulah anak-anak kegiatan belajar hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, jangan lupa bersyukur,
jangan lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.